Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang kasus audit, yang dimana di sini menggunakan studi kasus dari PT Garuda Indonesia Tbk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfan Ardiansyah, NIM 63. Saya Bung Putra, NIM 30. Saya Berliani Tina Putri Ramadhani, NIM 38. Saya Vicky Priawi 5, NIM 50. Saya Mutiara Luciana, NIM 39. Yang pertama yaitu latar belakang dari kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia mencatat rugi operasional sebesar 114,8 juta US dollar. Tetapi dalam laporan keuangan tahunan 2018, perusahaan dengan mendadak melaporkan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar yang memicu kecurigaan dan penolakan dari dua komisaris independen. Akar permasalahannya, PT Garuda Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi atau MAT untuk penyediaan layanan WiFi senilai 239,94 juta US dollar untuk beberapa tahun ke depan. Masalah utamanya, dana tersebut belum direalisasikan atau diterima 1% pun oleh Garuda, tapi manajemen telah membukukannya penuh sebagai revenue atau pendapatan di tahun 2018. Pencatatan agresif ini secara artifisial mengubah posisi keuangan dari rugi menjadi untung. Nah, Garuda Indonesia itu mengakui pendapatan dari kontrak PT Mahata yang belum ada realisasi kasnya. Ini jelas melanggar prinsip pengakuan pendapatan dalam standar akuntansi keuangan. Kegagalan auditor independen. Dari kasus di atas terdapat beberapa kegagalan auditor yang diperlihatkan, seperti opini yang diberikan, laporan keuangan audit oleh KAP Tanu Brata, Sutanto Fahmi, Bambang dan rekan-rekannya dari member of BOD. Mereka memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion atas laporan keuangan 2018 yang mengandung kekeliruan material. Lalu ada kelalaian profesional juga. Auditor tidak menerapkan skeptisitas profesional yang memadai dalam memvalidasi keabsahan piutang bernilai material dan gagal memverifikasi substansi pengakuan pendapatan yang belum terrealisasikan dari kontrak dengan PT Mahata Aeroteknologi. Lalu juga ada kegagalan dalam kepatuhan standar, yaitu dengan melanggar PSAK 23 dan standar audit dan juga standar profesional akuntansi publik dari SA 315, SA 500 dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini LAI. Lalu juga ada kegagalan bukti audit, ketidakcukupan bukti untuk mendukung pengakuan piutang dari kontrak jangka panjang PT MAT. Selanjutnya ada investigasi dan inspeksi regulator, yaitu ada 3. Yang pertama, Garuda Indonesia dikenakan denda sebesar 100 juta oleh OJK dan diwajibkan menyajikan kembali restatement atau laporan keuangan tahun 2018, dan direksi komisaris juga dikenakan denda. Berikutnya ada akuntan publik. Izin dari akuntan publik yaitu Kasnar Siru Mapea bukukan oleh Kementerian Keuangan selama 12 bulan karena pelanggaran berat dalam menjalankan tugas audit. Berikutnya ada kantor akuntan publik yaitu KAP Tanu Brata, Sutanto Fahmi, Bambang dan rekan diberikan peringatan tertulis dan diwajibkan untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu internal. Selanjutnya, mengapa ini menyalahi aturan? Substance over form. Akuntansi mengutamakan substansi ekonomi di atas bentuk atau legalitas hukum semata. Pendapatan
tidak boleh diakui jika aliran manfaat ekonomi belum pasti. Dan selanjutnya ada pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, integritas adalah kunci. Praktik manipulasi untuk memoles kinerja jangka pendek hanya akan menghancurkan reputasi jangka panjang dan kepercayaan investor. Yang kedua, bagi profesi auditor, skeptisisme profesional mutlak diperlakukan, terutama saat berhadapan dengan transaksi bernilai luar biasa besar di akhir tahun buku. Independensi tidak boleh dikompromikan. Yang terakhir ada bagi tata kelola, peran aktif Dewan Komisaris saat vital. Keberanian dua komisaris Garuda untuk menolak tanda tangan menunjukkan fungsi check dan balance yang berjalan dengan semestinya. Kasus Garuda Indonesia 2018 menjadi pengingat keras bahwa penyajian laporan keuangan harus patuh pada asas kewajaran. Auditor memegang peran penting bagi publik. Kegagalan mereka mendeteksi manipulasi dapat berakibat fatal bagi pasar modal dan reputasi profesi akuntan secara keseluruhan. Sekian dari presentasi dari kelompok 15. Jika ada salah kata dan jika ada pertanyaan boleh dituliskan di bawah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.